Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi dan sudah 2 minggu kalian libur di rumah, tentunya kondisi fisik juga sudah fresh dan siap kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk kali ini kita masuk ke bab semester 2, yaitu kita akan membahas tentang bab evolusi. Yang sebelumnya kita sudah membahas bab tentang mutasi. Nah, hubungannya antara mutasi dengan evolusi itu selalu berkesinambungan, ya. Dari hasil mutasi maka muncullah adanya evolusi. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, silakan untuk ketua kelas menyiapkan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Aulia Rahma, Nadia Rahmadina, Naira, Haidar Fatih, Hadir. Naufal Prasetyo, Hadir. Agnia, Amanda, Khalisa, Muhammad Hilmi, Raihan Ahmad, Iftah Arzakana, Seftiani Nabila, Putri Humaya, Raden Muhammad, Raditya Sidki, Arfinase, Kirania Neva, Nurul Syifa, Razaka, Risa, Sanditya Lova. Oke. Alhamdulillah ya, untuk pagi hari ini semuanya hadir dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke, kali ini kan kita akan membahas tentang materi evolusi. Oke, sebentar ya. Kita tunggu. Ya, sebelum kita lihat materinya, pernahkah kalian melihat ada dinosaurus, ada T-Rex, ya? Dan itu sebetulnya dinosaurus, T-Rex itu aslinya ada atau tidak? Ada yang tahu tidak? Ada. Ada. Coba Naira. Mic-nya. Aira. Saya pernah lihat di televisi, di film juga pernah lihat. Sama di artikel yang pernah saya baca, dinosaurus itu pernah muncul sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dan yang pasti buat masa sekarang itu udah punah. Oh gitu. Nah, berarti ada ya, Naira ya? Berarti Ya. dinosaurus, T-Rex itu pernah ada ya? Pernah ada. Nah, teman-teman yang lain tentunya juga mungkin tahu ya bahwa kita sering melihat film ya,
Jurassic Park, itu adalah gambaran bahwa pernah ada hewan seperti dinosaurus, T-Rex, dan sebagainya. Itu hanya saja mereka punah. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka itu punah? Ada yang tahu? Amanda? Saya izin menjawab. Menurut artikel yang saya baca, bahwa dinosaurus itu punah karena beberapa faktor. Yang diketahui itu penyebabnya gunung meletus dan hantaman meteor dari luar angkasa. Oke, ya terima kasih Amanda. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Amanda bahwa ternyata yang membuat dinosaurus, T-Rex itu bisa punah itu disebabkan karena saat itu terjadi letusan gunung berapi dan ada satu lagi jatuhnya meteor-meteor ya yang ada di luar angkasa ke bumi. Inilah yang mengakibatkan generasi dinosaurus dan sebagainya itu menjadi punah. Oke. Selanjutnya ini Ibu akan memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa saja yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian evolusi dengan tepat. Jadi nanti setelah belajar ini, kalian harus tahu apa sih itu evolusi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perbandingan antara teori evolusinya Lamarck, teori evolusinya Weismann, dan teori evolusinya Darwin. Yang keempat, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme terjadinya evolusi. Evolusi terjadi itu karena ada seleksi alam, ada mutasi, begitu ya. Ya, jadi itu nanti yang akan kita bahas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat produk infografis. Jadi setelah kalian memahami tentang evolusi, mekanisme evolusi, maka kalian akan membuat sebuah proyek. Proyek ini nanti akan dilaksanakan bersama kelompoknya masing-masing, yaitu membuat infografis tentang teori-teori evolusi dan mekanisme evolusi yang nanti akan Ibu bagi dalam bentuk kelompok. Begitu. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pengantar pembelajaran, silakan lihat video yang satu ini. Apa itu burung finch Darwin dan mengapa mereka begitu penting bagi para peneliti biologi? Penelitian tentang berbagai jenis burung finch membawa umat manusia pada salah satu teori ilmiah yang paling penting dalam sejarah. Bagaimanakah mekanismenya? Pada bulan Desember 1831, seorang naturalis dari Inggris bernama Charles Darwin berlayar dengan kapal HMS Beagle dalam sebuah misi penjelajahan ke Amerika Selatan. Sementara para awak kapal melakukan survei garis pantai, Darwin memilih untuk menjelajahi pulau-pulau kecil yang termasuk dalam rute perjalanan tersebut. Pada tahun 1835, kapal HMS Beagle tiba di Kepulauan Galapagos, dekat Ekuador. Yang Darwin temukan di sana sangatlah membuatnya terkejut. Tidak hanya kura-kura raksasa dan iguana laut saja, Darwin juga mengumpulkan dan mengawetkan berbagai jenis burung penicau yang disebut burung finch. Sekembalinya ke Inggris, Darwin memeriksa burung-burung tersebut bersama seorang ahli perburungan bernama John Gould. Mereka berdua kemudian menemukan satu fakta menarik. Mereka mengamati bahwa ke-13 jenis burung tersebut mirip dengan burung finch di daratan Amerika Selatan. Hal ini membuat mereka memperkirakan bahwa burung daratan inilah yang pertama kali mendiami pulau-pulau ini. Semua burung yang ditemukan Darwin memiliki sedikit perbedaan dengan burung finch daratan. Namun, mereka juga berbeda satu sama lain. Burung finch dari setiap pulau memiliki ciri khas masing-masing dalam ukuran tubuh, bentuk paruh, juga ukuran cakar. Perbedaan ini diperkirakan berhubungan dengan ketersediaan sumber makanan di masing-masing pulau di Galapagos. Sebagian burung memiliki paruh yang tipis dan panjang, serta cakar yang tajam, sehingga mereka mampu menangkap serangga. Sedangkan sebagian lain memiliki paruh yang besar dan kuat, sehingga mereka mampu memecah kulit kacang yang keras.
Karena jarak antar pulau yang cukup jauh, mereka cenderung tidak kawin dengan burung dari pulau lain. Darwin menyimpulkan bahwa burung finch berevolusi seiring waktu, dari jenis yang berasal dari daratan menjadi jenis-jenis baru yang sifatnya bergantung pada kondisi masing-masing pulau. Ke-13 jenis burung yang dibawa oleh Darwin diidentifikasi sebagai jenis-jenis baru yang memiliki kemiripan satu sama lain. Namun, mereka tetap berbeda dengan nenek moyang mereka. Darwin mengusulkan pemikiran bahwa munculnya perbedaan pada satu jenis maupun antar jenis makhluk hidup muncul secara tidak disengaja. Kelompok individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan akan lebih berhasil bertahan hidup dan akhirnya lebih bisa berkembang biak dibanding kelompok lain dengan sifat-sifat yang kurang menguntungkan. Darwin menamakan konsep ini seleksi alam, dan dia menjelaskannya dalam buku On the Origin of Species pada tahun 1859. Ini, teori evolusi melalui seleksi alam telah diterima secara luas sebagai teori yang paling akurat untuk menjelaskan asal mula keragaman makhluk hidup di bumi. Oke. Ya, dari tampilan video tadi, ya, tentang apa? Burung finch. Jadi kalau melihat burung finch yang diteliti oleh Charles Darwin, ya, sehingga menemukan berbagai macam sampai 13 macam ciri khas dari burung finch itu sendiri, ya, itu butuh waktu yang singkat atau yang panjang. Ya, jadi butuh waktu yang panjang untuk melakukan penelitian itu. Sehingga di sini apa yang bisa disimpulkan dari video yang tadi disampaikan terkait dengan burung finch? Ada yang tahu? Ya? Terjadi evolusi, ya. Jadi apa? Terjadinya evolusi karena ada seleksi alam. Jadinya evolusi karena adanya seleksi alam. Betul? Betul, ya. Jadi evolusi terjadi karena ada seleksi alam. Kalau seleksi alam tadi, kalian bisa lihat burung-burung yang tidak bisa beradaptasi dan melakukan ketahanan atau bertahan hidup, itulah yang nanti akan punah. Sama halnya dengan tadi yang Ibu bilang, dinosaurus, ya, karena salah satunya faktor tidak bisa mempertahankan hidupnya karena kondisi lingkungan, juga bisa mengakibatkan kepunahan. Oke. Berarti kalau dari sini kalian bisa mengetahui arti dari evolusi itu sendiri. Ya, evolusi itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan, sehingga akan terbentuk spesies baru. Contohnya tadi burung finch, ya, karena Charles Darwin melakukan pengamatan, ya, penelitian secara berlahan-lahan, maka dia akan menemukan berbagai macam jenis burung finch yang memiliki paruh dan cakar yang berbeda-beda. Apa yang membuat paruh dan cakarnya berbeda-beda? Karena kondisi kepulauannya. kondisi kepulauan. Oke. Kondisi geografisnya atau kepulauannya. Ada lagi yang bisa menjawab? Kira-kira paruh tadi itu fungsinya untuk apa? Paruh itu fungsinya untuk mencacah makanan. Apa yang membedakan, apa yang bisa membedakan jenis paruh antara burung finch satu dengan finch yang lain? Ya, jenisnya, burung yang satu makan serangga, yang satu lagi makan biji-bijian. Iya, pintar. Terima kasih. Ya, jadi itu maksud dari proses evolusi itu terjadi bahwa burung finch saja tidak hanya makan biji, tapi ada juga jenis yang pemakan serangga, bahkan ada juga yang pemakan rumput. Dari sinilah ternyata setelah diteliti jenis burung finch ini memiliki 13 macam perbedaan, ya, dari masing-masing burung yang ditemukan oleh Charles Darwin. Nah, sekarang ada satu lagi video, silakan kalian simak.
Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita bahas mengenai macam-macam teori evolusi menurut para ahli. Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan perubahan yang terjadi akibat evolusi sendiri sangat beragam dari segi bentuknya. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli yang akan dijelaskan secara lengkap di dalam video ini. Tapi sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang materi pelajaran sekolah dan ilmu pengetahuan maupun fakta-fakta unik teori evolusi menurut Plato. Plato percaya jika ada dua dunia yang ideal, seperti dan juga dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Dua dunia ini bisa dipahami dengan memasuki manusia. Menurutnya, evolusi bisa mengubah dunia dengan organisme yang sudah ideal teradaptasi secara sempurna dengan lingkungan. Teori evolusi menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf asal Yunani sekaligus murid dari Plato serta guru dari Alexander yang Agung. Dalam teorinya, ia mengatakan jika evolusi terjadi atas dasar metafisika alam. Menurutnya, metafisika alam bisa mengubah organisme serta habitatnya dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lain yang lebih kompleks lagi. Teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, dia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang berapa memiliki leher yang pendek. Namun karena secara terus-menerus diluncurkan ke atas untuk memberi makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, bisa terjadi karena pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori menurut August Weismann. Patrick Leopold August Weismann merupakan ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Weismann merupakan seorang ahli teori evolusi yang terpenting kedua pada abad ke-19 sudah Charles Darwin. Weismann berpendapat jika sel-sel tubuh tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan di penurunannya. Atas dasar prinsip genetika, Weismann melakukan percobaan demi membuktikan teorinya. Percobaan dilakukan pada dua tikus yang ekornya dipotong lalu dikirimkan. Hasilnya, generasi keturunan tikus tersebut masih memiliki ekor yang panjang hingga generasi ke-21. Dari percobaan itulah Weismann membuat kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh terjadi karena pengaruh dari lingkungan atau faktor eksternal pertumbuhan tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Weismann juga menyimpulkan bahwa evolusi adalah tentang genetika. Ini merupakan gejala seleksi alam pada beberapa faktor genetika. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Darwin adalah seorang naturalis dan ahli biologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya pada teori evolusi. Dalam teorinya, Charles Darwin mengatakan jika evolusi bisa terjadi karena proses seleksi alam. Sehingga teori dari Charles ini juga disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun berdasarkan fakta yang sudah ia amati saat berkeliling dunia menggunakan kapal Beagle, Kepulauan Galapagos, dan juga beberapa area lainnya di Amerika Selatan. Selain itu, dia juga dipengaruhi dari dua buku, yakni Principles of Biology karangan Charles Lyell yang menguraikan tentang perubahan geologis yang bersifat gradual atau secara perlahan namun pasti dan konsisten serta terus-menerus, dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah atas dasar deret ukur, sedangkan jumlah makanan akan bertambah berdasarkan deret tikung sehingga dari cenderungan saling berebut sumber daya lewat perjuangan hidup. Oke, ya. Apa yang kalian tahu dari pembahasan video yang barusan ditampilkan? Raden, sebentar Raden. Pada video tersebut membahas macam-macam teori evolusi menurut para ahli. Di antaranya ada teori evolusinya Lamarck, Charles Darwin, dan August Weismann. Oke, terima kasih. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Raden tadi bahwa penggalan video tadi itu membahas tentang macam-macam teori evolusi ya yang ditemukan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah
ada Charles Darwin, ada August Weismann, dan ada Lamarck. Nah, inilah nanti yang akan kalian kerjakan terkait dengan pembuatan proyek mengenai pembuatan produk infografis. Sehingga untuk itu silahkan kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya, yang sudah Ibu berikan ya nama kelompoknya pada minggu kemarin. Silahkan memposisikan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke ya, anak-anak. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Baik, ini Bu Ais akan berikan LKPD terlebih dahulu. Coba dilihat dan disimak terlebih dahulu. Di situ di lembar LKPD jangan lupa identitas siswa, silakan kalian tulis ya, dilengkapi. Kemudian dilihat judul proyeknya. Proyek di sini adalah membuat poster infografis ya dengan perbandingan teori evolusi dan mekanisme evolusi. Nah, di sini Bu Ais nanti akan menentukan kelompok 1 itu tentang teori evolusinya siapa ya. Untuk kelompok 1 kemarin sudah diberikan informasi akan membuat infografis tentang teori evolusinya Lamarck. Kalau untuk kelompok 2 Charles Darwin, kelompok 3 August Weismann, dan kelompok 4 mekanisme evolusi. Baik. Nah, kalian bisa lihat di situ untuk alat dan bahan tentunya sudah kalian siapkan semuanya. Terus kemudian untuk prosedur kerjanya, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah membentuk kelompok. Kalian sudah membentuk kelompok. Kemudian peserta didik itu nanti akan menentukan konsep. Ibu akan berikan waktu kepada kalian untuk menentukan konsep pembuatan infografisnya. Kemudian yang selanjutnya itu setelah kalian menentukan konsep itu, baru nanti buat skemanya, buat sketsanya. Ada kemarin yang menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan infografisnya, ada juga yang menggunakan poster tempel, sehingga nanti buatlah semenarik mungkin pada aplikasi Canva-nya, kemudian buat semenarik mungkin pada poster tempelnya, sehingga akan menghasilkan bentuk infografis yang baik ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan dan akan ditanggapi oleh teman-teman kelompok yang lain. Begitu ya. Dari penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup ya?
Oke, kalau sudah silakan bisa mulai bekerja. Oke, perhatikan ya nak. Ibu berikan waktu untuk penyelesaian tugas ini selama 30 menit. Jadi 10 menit atau 15 menit pertama silahkan kalian buat konsepnya. Kemudian 15 menit terakhir atau kedua itu adalah sebagai penyelesaian produk infografisnya. Setelah itu kita lakukan presentasi. Oke, untuk kelompok ini sudah dibuat konsepnya ya? Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Kalau apa? Itu nanti langsung aja di bagian kesimpulan, bisa nanti untuk kesimpulan akhirnya ya. Gitu. Kalau untuk presentasinya adalah mempresentasikan poster yang kalian buat. Gitu. Oke, ada lagi? Ada kesulitan sejauh ini? Tidak ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Untuk kelompok 3 ada kesulitan tidak? Tidak ya? Tinggal memberikan gradasi warna yang semenarik mungkin sehingga nanti bisa bagus untuk dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan tidak? Sejauh ini belum ya. Konsepnya sudah dibuat ya? Sudah. Oke. Konsep sudah dibuat. Ide apa? Oke, anak-anak. Nanti coba perhatikan, nanti pada saat Bu Ais akan menilai, itu kamu perhatikan yang pertama adalah kesesuaian isi materi. Ya. Jadi yang kalian buat tentang teori Charles Darwin berarti harus sesuai antara gambar dengan materinya. Kemudian yang kedua, tentang kerapihan. Bu Ais akan lihat kerapihan yang kalian buat itu menurut Bu Ais sudah rapi atau belum, ya, atau mungkin kurang rapi. Nanti di situ akan menjadi bahan penilaian. Terus kemudian satu lagi kreativitas. Untuk kreativitas, saya rasa kalian sudah cukup bagus ya, itu, dan insya Allah Bu Ais tidak meragukan kreativitas anak-anak sekarang ya, yang tentunya banyak menghasilkan karya-karya yang bagus juga. Jadi mohon diperhatikan 3 poin itu karena itu akan menjadi poin sebagai penilaian Bu Ais nanti. Oke.
sambil dikerjakan aja poin-poin ini diisi, terus ini nggak apa-apa. Iya pakai pulpen, iya nggak apa-apa diisi. Sama ini ini tetap diisi. Nah, nanti ini untuk membantu dalam proses penyampaian kesimpulan di akhir pembelajaran. Ini pertanyaannya di Coba gue lihat dulu. Bentar, kamu tentang Darwin ya? Tentang Darwin. Mana? Tentang Lamarck. Ya, berarti kalau untuk tentang Lamarck, sebetulnya ini nanti sudah kalian jelaskan kan tentang kelebihan dan kelemahan teori itu apa. Ini tidak perlu. Ya, paling ini persamaan teori dari rumus Hadi and Weinberg. Kemudian ini apa nih? Oh, tentang evolusi udah pasti. Pada saat sebelum menyampaikan teori itu juga harus menyampaikan dulu tentang apa itu evolusi. Begitu, ya. Oke. Kelihatan nggak itu tulisannya? Kelihatan. Kenapa? Apa? Mau nanya apa? Oh ya, kan ini kan panjang dari ini kan. Iya. Bentar, Ibu ambil mic-nya dulu. Coba Vi, ulangi Vi. Izin bertanya Bu, nanti kan kelompok kita pasti, yang hanya ada di poster ini kan cuma inti-intinya aja, poin-poinnya aja. Penjelasannya kita boleh lihat HP, apa kita tulis dulu di kertas, nanti kita presentasikan. Oke, baik. Jadi ini kan di sini poin-poinnya. Misalkan kelompoknya Vivi ini ingin menyampaikan lebih dijabarkan lagi. Boleh menggunakan handphone, boleh mau menggunakan catatan juga tidak masalah. Itu. Artinya bahwa yang dijelaskan dari poin ini bisa dipahami sama teman-teman yang lain. Gitu. Oke, ada lagi? Mau nanya lagi? Udah cukup. Oke, sama-sama. Ada kesulitan? Iya. Kalau teorinya Weismann itu mematahkan teori siapa? Kalau ya teorinya Lamarck. Kalau teorinya Weismann ini membuktikan bahwa apa? Yang diturunkan? Gimana? Pegang. Ya, jadi ini teori Weismann itu mematahkan teorinya Lamarck. Teorinya Lamarck. Alasannya? Karena kan teori Lamarck berteori teori evolusi itu berpengaruh sama lingkungan, Bu. Tapi dipatahin sama teorinya Weismann. Yang menyatakan bahwa lingkungannya teori evolusi tidak dipengaruhi lingkungan. Teori evolusi tidak dipengaruhi lingkungan. Jadi tetap ya, ekor tikus yang panjang walaupun dipotong, kemudian dikawinkan dengan ekor tikus panjang, tetap menghasilkan ekor tikus yang panjang juga. Nggak kemudian terus ikut pendek gara-gara dipotong. Jadi itu nggak pengaruh sama lingkungan juga. Oke, berarti tidak ada kesulitan ya? Oke, terima kasih. Nah, gimana? Ada kesulitan nggak? Ibu lihat coba. Hah? Ini ada. Oh gitu. Teori Darwin, oke. Ya. Untuk lembar LKPD ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke, sudah jelas ya semuanya ya? Ya, terima kasih.
Kenapa? Oh, Ini tentang fokus ini pertama menurut Derek Ukur. Terus juga yang kedua itu ada juga bukan pendapat, maksudnya pernyataan yang jumlah makanan itu bertambah karena deret hitung. Jadi maksud saya yang populasi penduduk dunia bertambah itu menurut deret ukur di highlight. Yang ini juga supaya ini ya kelihatan ya. Iya boleh. Pokoknya itu sebetulnya kan kreativitas masing-masing kelompok nih. Ya dari situ nanti akan Ibu lihat kualitas kreativitasnya seperti apa, kecocokan materinya bagaimana, kan begitu. Ya. Kiri. Ini siapa yang bikin? Oh, jadi seni ya. Kalau ini beda lagi. Itu siapa sama? Sama. Oh sama. Iya, ini mood ini enggak. Oh gitu. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Yang lain sambil ngisi LKPD-nya ya? Iya. Ini juga LKPD-nya sambil diisi. Kenapa? Lem. Oke, ada yang sudah selesai? Apa itu? Kenapa? Itu yang teorinya Wisman. Yang ekor tikus yang dipotong, kemudian dicoba berulang-ulang hingga 21 generasi, ternyata ekornya tetap keturunannya panjang. Ya kan? Sebab apa? Iya, karena faktor lingkungan atau eksternal tidak akan mempengaruhi keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tikus ekor yang dipotong. Kenapa? Tidak mempengaruhi. Eksternal itu kan lingkungan. Iya. Berarti yang berpengaruh apa? Faktor genetisnya, betul. Makanya diuji sampai 21 kali, oh ternyata tetap saja menghasilkan keturunan ekor panjang. Oke, untuk kelompok 1 sudah sejauh mana pengerjaannya? Tinggal dirapihin lagi, habis itu selesai. Oke, tinggal dirapikan. Iya. Terus selesai. Oke. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengisian LKPD? Masih lancar-lancar saja ya? Iya. Oke, terima kasih.
Coba Ibu lihat sekilas hasil infografisnya. Oh, tentang lamak ya. Ini kalau ditampilkan ke slide, kira-kira warnanya ini enggak terlihatan nggak? Kalau misalkan nanti ditampilkan di slide, di apa namanya, di proyektor. Kadang kan kalau warnanya itu tidak terlalu tebal, biasanya pada saat ditampilkan di proyektor itu nanti putih jadinya gitu. Kalau bisa agak ada gradasi warna yang agak agak apa sih, terang-terangin ya. Kayak misalkan nih, maaf. Ini kan kalau ini kan memang ngambil kan, memang ngambil gambar. Nah, kalau ini kan bisa kan, misalkan ditambahin warna-warna yang agak gelapan sedikit gitu. Sehingga nanti pada saat ditampilkan di slide terlihat. Atau yang bagian atas itu kan warnanya agak ke apa tuh? Mauve apa coklat tuh, coklat susu. Nah, itu bisa nggak ditambahin agak warnanya agak gelapan sedikit gitu? Bisa ya? Bisa. Oke. Kelompok 1. Ya, berapa persen ini? Tinggal berapa persen lagi finishingnya? Sudah 75%. Tinggal 25% lagi. Ini kelompok. Nah, oke. Ini maksudnya apa? Ini genetis. Ya, ini perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi yang kecil yang terisolasi. Jadi kalau misalkan ini kan sama aja kayak hama. Ya kan? Seperti hama tanaman. Kalau misalkan hamanya ada yang resisten. Jadi dikasih pestisida nih. Iya, kebal. Ya, dikasih pestisida, kemudian dia kebal, maka dia akan berkembang biak. Nah, tapi ada juga yang ketika dikasih pestisida mati. Nah, yang seperti ini, yang berkembang biak ini, yang coklat-coklat ini makin banyak. Itu maksud dari frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi. Gitu. Keturunannya nanti ada yang kebal, ada yang enggak. Tetap saja ada yang nanti punah, terkena pestisida, ada juga yang tetap kebal. Begitu. Oke. Ini kelompok 4 ya? Kelompok.
Oke. Kelompok 3. Basement. Dari Oke. Sudah berapa persen selesai? Coba ditarik dari atas, Teori evolusi Darwin. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Oh, bagus sekali. Kesesuaian materi. Ini terus kemudian kerapihan. Oke, berarti tinggal sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita lakukan presentasi. Coba Manda untuk hasil perbedaan teori disampaikan yang nomor 2. Di sini aja. Iya, di sini aja. Perbedaan antara teori Lamarck, Darwin, dan Weismann itu apa yang kamu temukan? Pertama, di teori Lamarck dan Darwin ditemukan kemiripan. Yang pertama, Lamarck itu perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Di mana teori Darwin juga mencetuskan hal yang sama. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup akan bermutasi sesuai geologis dan ketersediaan makanan di lingkungan. Maka dari itu, makhluk hidup dalam suatu populasi bervariasi. Dan teori Weismann hampir mematahkan teori keduanya, di mana dicetuskan bahwa perubahan yang terjadi pada sel tubuh akibat lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya, tetapi perubahan pada sel kelamin tetap diwariskan kepada keturunannya. Oke, terima kasih. Jadi sudah paham ya antara bedanya teorinya evolusi Lamarck, Weismann, dan teori evolusi Darwin. Terus kelompok 5. Coba Ibu pengen tahu di mekanisme evolusi itu aspek-aspek yang dipelajari di mekanisme itu apa aja? Siapa yang mau jawab? Nah, coba. Iya, ini. Seleksi alam. Iya, pakai mic. Yang dipelajari itu seleksi alam, mutasi gen, perkawinan tidak acak, genetik drift, genetik sama aliran gen. Sama aliran gen. Oke. Ada perkawinan acak juga ya? Iya. Oke. Bu Ais rasa sudah selesai semua. Ya, jadi sekarang dipersiapkan kalian masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi ya. Kalau Bu Ais lihat tadi untuk kelompok 1, Bu Ais melihat sudah siap untuk melakukan presentasi ya, kelompok 1 ya. Jadi silahkan dipersiapkan. Untuk presentasinya boleh nanti maju ke depan. Silahkan yang mau presentasi. Untuk materi yang pertama tentang teori evolusinya siapa? Lamarck. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan produknya.
Oke, yang mengoperasikan laptop satu ya? Yang ini yang mengoperasikan laptop siapa? Nggak apa-apa, sambil agak ke sini juga nggak apa-apa. Yang akan pertama membuka, silahkan. Ya, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, tolong diperhatikan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil produk infografis yang sudah mereka buat tentang teori evolusinya lamak. Oke, sudah siap? Berbarisnya yang rapi, Nak. Boleh di sini satu, boleh? Biar imbang. Nah, begitu. Ya. Oke, yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan presentasikan mengenai teori evolusi dari Lamarck. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Aulia Rahma Kusuma. Nama saya Nerot Hunisa. Saya Nadia. Saya Naufal Prasetya Widodo. Dan saya Hadar Fatih Abidin. Jadi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat pewariskan baik secara morfologis maupun fisiologis yang terjadi dari generasi ke generasi. Teori evolusi ini yang paling umumnya ada 3, yaitu teori Lamarck, teori Darwin, dan teori Weismann. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai teori evolusi dari Lamarck. Teori evolusi Lamarck. Dalam bukunya yang berjudul Philosophique Jean-Baptiste Lamarck, ahli biologi berkebangsaan Perancis ini menyebutkan beberapa gagasan terkait dengan teori evolusi. Yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan bisa menghilang. Berikut merupakan ilustrasi evolusi Lamarck pada jerapah. Isi teori atau kesimpulan Lamarck. Di antara contoh-contoh yang dirujuk oleh Lamarck adalah berkembangnya otot lengan atas atau bisep yang lebih besar pada otot pandai besi yang pekerjaannya menempa dan memegang palu dan seekor jerapah yang menjenjangkan lehernya untuk menggapai dedaunan yang terletak pada cabang-cabang pohon yang tinggi. Chris Rasa, R. DKK 2013, 10. Kelebihan dari teori Lamarck antara lain, yang pertama, Lamarck mengemukakan ide dasar bahwa ada hubungan evolusi dengan lingkungan. Yang kedua, Lamarck merupakan orang pertama yang mengemukakan teori evolusi organik. Dan yang ketiga, Lamarck merupakan orang pertama yang mengarahkan perhatian manusia tentang hubungan genotif dengan lingkungan. Selanjutnya ada kelemahan teori Lamarck. Yang pertama ada tidak memiliki bukti. Lalu yang kedua, evolusi tidak selalu meningkatkan ukuran. Yang ketiga, pertentangan dengan August Weismann, yaitu teori evolusi oleh August Weismann. Yang keempat, pertentangan dengan teori evolusi dari Charles Darwin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Oke. Untuk kelompok 2, 3, atau 4, ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1, silakan. Oke. Untuk kelompok 2, silakan perwakilannya. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 untuk desain dan kreativitas sudah sangat bagus, tetapi untuk tulisannya mungkin agak sedikit diperbesar, agak bisa dibaca. Dan untuk keseluruhan materinya dapat mudah dipahami mengenai teori evolusi Lamarck. Sekian.
Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dari hasil pembuatan produk infografis kelompok 1? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, silahkan bisa disimpulkan dan ditutup. Ada, ya. Baik, terima kasih dari kelompok 2 atas tanggapannya. Berdasarkan presentasi kami dapat disimpulkan bahwa evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat terwariskan yang terjadi dari generasi ke generasi. Dan teori Lamarck merupakan teori adaptasi di mana organ yang sering dipakai akan mengalami perubahan dan organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Oke, baik, untuk selanjutnya kelompok 2, Ibu berikan kesempatan maju ke depan mempresentasikan hasil dari pembuatan infografisnya. Ya. Oke, posisinya jangan di situ semua. Nah, di sini boleh satu. Nah, oke. Rehan, sini dulu Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Rayhan Ahmad Nofrianto. saya Muhammad Hilmi Hibatullah. Saya Amanda Nabila. Saya Kalisaya Prinsesa. Saya Agni Alia Marila. Di sini kami ingin menjelaskan teori evolusi menurut Charles Darwin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ais yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan tidak lupa untuk berterima kasih juga kepada teman-teman semua yang bersedia untuk menyimak. Jadi evolusi, apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan-perubahan yang terjadi kepada makhluk hidup secara perlahan dan dalam kurun waktu yang sangat singkat, sangat lama. Dalam biologi modern diketahui bahwa perubahan pada frekuensi gen yang menyimpang dalam suatu populasi dapat menyebabkan perubahan dan memicu terjadinya evolusi. Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man menyatakan manusia cenderung untuk bertambah dalam tingkat yang lebih besar daripada caranya untuk bertahan. Akibatnya, sesekali ia harus berjuang keras untuk bertahan dan seleksi alam akan memengaruhi apa yang terletak dalam jangkauan ini. Terdengar abstrak. Jadi maksudnya adalah Charles Darwin mengungkapkan bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini akan mengalami kematian atau kepunahan. Dan jika spesiesnya tidak mampu untuk bertahan terhadap seleksi alam, maka hilangnya satu spesies bisa memunculkan spesies baru yang lainnya. Kemudian, dasar teori evolusi Darwin didasarkan pada pertama, buku Principle of Biology karangan Charles Lyell, yaitu kakeknya dari Charles Darwin sendiri. Dan yang kedua, buku Malthus, yaitu tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Kemudian, melalui pengamatannya pada pengembaranya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos di dekat dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan, Darwin menemukan banyak hal menarik. Salah satunya yaitu burung finch.
yang terdapat di Ekuador dan Galapagos. Umumnya, famili Fringillidae merupakan pemakan biji. Namun dalam pengamatan Charles Darwin menemukan adanya burung finch yang paruhnya tebal untuk memecah biji. Ada yang paruhnya lurus untuk menghisap madu, ada yang paruhnya dapat memegang duri kaktus untuk mengambil serangga. Adanya perbedaan morfologi yang berbeda secara geologi menyebabkan Darwin bertanya-tanya mengenai hubungan geologis dan biologi. Kemudian, prinsip-prinsip pokok teori evolusi Darwin, yang pertama, makhluk hidup itu bervariasi, dan yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau. Yang ketiga, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Seleksi alam yang terjadi pada individu-individu yang hidup di alam, yang mampu menyesuaikan diri lingkungan, akan hidup serta berkembang biak. Sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, akan musnah dan hilang dimakan waktu. Lalu ini ada contoh dari seleksi alam. Untuk gambar yang atas itu ngengat bison betularia di Inggris. Jadi itu peristiwa di mana terjadi peningkatan tajam ngengat bersayap gelap dan berkurang drastisnya ngengat bersayap cerah karena limbah jelaga industri di Inggris semakin banyak lalu mengotori pepohonan sehingga pepohonannya menjadi gelap lalu akhirnya menjadi lebih adaptif untuk ngengat yang bersayap gelap daripada yang terang. Padahal awal mulanya lingkungan Inggris itu sangat bersih, jadi sebenarnya buat adaptasi ngengat yang bersayap cerah. Lalu yang gambar di bawahnya itu teori jerapah yang dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana jadi menurut beliau jerapah itu pada awalnya ada yang berleher pendek, ada juga yang berleher panjang. Nah, mereka ini bersaing untuk mendapatkan makanan. Lalu terjadi seleksi alam yang menyebabkan jerapah yang berleher pendek mati karena tidak dapat menjangkau makanannya. Lalu pada akhirnya hanya jerapah yang berleher panjang saja yang dapat bertahan dari persaingan. Berikutnya yang terakhir ada 3 macam seleksi alam. Yang pertama itu ada seleksi terarah atau direksional. Seleksi ini merupakan perubahan lingkungan yang menyatakan adaptasi ke lingkungan yang baru. Berikutnya ada seleksi pemantap atau stabilisasi. Penjelasannya adalah seleksi yang bekerja pada varian-varian tertentu dari satu populasi yang menghasilkan populasi adaptif atau mudah menyesuaikan diri dan menyisihkan varian-varian yang tidak adaptif. Lalu yang ketiga ada seleksi pemutus atau disruptif. Seleksi ini terjadi apabila kondisi lingkungan berbeda menyebabkan populasi terbagi menjadi 2 subpopulasi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, silakan. Silakan untuk kelompok berapa yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Saya izin menanggapi buat kelompok 2. Untuk kontras warnanya sudah bagus, tapi ada beberapa warna yang ditulisan yang membuat itu lebih sulit untuk dibaca. Dan materinya sejauh ini mudah dipahami. Makasih, udah itu aja. Oke, mungkin teman-temannya yang lain ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Diwakilkan oleh Nabila ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah cukup ya? Oke, baik. Oke. Silakan diberikan kesimpulannya, kemudian ditutup presentasinya. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari teori evolusi Charles Darwin ini adalah bahwa teori Charles Darwin memiliki kemiripan dengan teori Lamarck, di mana makhluk hidup itu bermutasi atau berevolusi melalui seleksi alam. Tetapi perbedaannya adalah Lamarck tidak memiliki cukup bukti, sementara Darwin memiliki bukti di mana yang cukup konkret adalah burung finch tadi yang ada di Ekuador dan Galapagos. Dan untuk teori Darwin ini bisa diterima beberapa kalangan masyarakat, tetapi nanti akan dipatahkan oleh teori Weismann. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2.
Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Ya, itu tadi dua kelompok yang sudah melakukan presentasi dengan membuat produk infografisnya, yaitu dengan aplikasi Canva. Nah, yang kedua dan seterusnya ya, kelompok ketiga dan 4 ini nanti adalah mempresentasikan dengan model infografis dalam bentuk poster tempel. Oke, untuk selanjutnya berarti silakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pembuatan poster tempelnya, ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, siapa yang mau pegang ini? Pembuka siapa? Nabila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori evolusi dari Weismann. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Septiani Nabila Syafa. Nama saya Iftar Zakana. Nama saya Raden Muhammad Raditya. Nama saya Putri Humaya. Saya Raditya Sitilmansyah. Sebelum memulainya, saya ingin meminta maaf atas keterbatasan gambar kita yang mungkin agak sulit untuk dilihat. Silakan mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam waktu lama. Ada berbagai teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang akan kelompok kita bahas adalah teori evolusi dari Weismann. Teori evolusi Weismann dikemukakan oleh seorang ahli biologi asal Jerman bernama Augustus Friedrich Leopold Weismann. Percobaan Weismann dilansir dari Social Say LibreText. Pada tahun 1992, Weismann merancang sebuah eksperimen untuk menguji secara langsung apakah keturunan makhluk hidup mewarisi karakteristik yang diperolehnya. Weismann melakukan penguji pada 901 ekor tikus, memotong ekornya, dan membiarkannya hingga 21 generasi banyaknya. Weismann menemukan bahwa semua keturunan tikus memiliki ekor yang utuh. Tidak ada satupun bayi tikus yang memiliki ekor terpotong. Artinya, pewarisan karakteristik fisik seperti yang dikatakan Lamarck tidak benar. Weismann mengemukakan bahwa proses mutasi sebagian berlangsung secara acak dan terjadi pada gamet adalah satu-satunya sumber perubahan yang menyebabkan seleksi alam dapat terjadi. Sehingga secara garis besar, teori evolusi Weismann mengatakan bahwa seleksi alam dalam proses evolusi terjadi karena faktor genetik. Sekian penjelasan tentang evolusi Weismann. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Kelompok mana yang ingin menanggapi dari hasil pembuatan poster tempel dari kelompok 3? Ya. Ada yang mau menanggapi? Silakan, acungkan tangan. Oke. Vivi. Silakan, Vi. Kuantitas warnanya sudah bagus. Cuma kurang penuh di informasinya kurang banyak, kurang lengkap, tapi penjelasannya sudah jelas. Terus sama ukuran tulisannya kalau dari sini kurang tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Oke, ya itu koreksi teman yang lain ya. Mungkin nanti bisa jadi bahan perbaikan untuk kelompok 3 ya. Oke. Ya, ada lagi? Mungkin temannya yang lain mau menambahkan? Sudah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 3 buat kesimpulan dari teorinya Weismann. Siapa? Ya,
menyimpulkan akhir presentasi. Ya, silakan. Oke. Ini yang ada di poster juga bisa kok. Jadi, Weisman mengungkapkan bahwa proses mutasi sebagian berlangsung secara acak dan terjadi pada gamet adalah satu-satunya sumber perubahan yang menyebabkan seleksi alam dapat terjadi. Oke. Berarti kalau untuk di Weisman itu perubahan atau evolusi yang terjadi itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik. Jadi tidak ada faktor lingkungan yang mempengaruhi ya perubahan atau evolusi yang terjadi pada uji cobanya adalah Tikus. perkawinan antara dua tikus ekor panjang yang dipotong ekornya sehingga menghasilkan tetap berekor panjang. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, kasih lihat ke web. Oke. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ingin mempresentasikan terkait dengan mekanisme evolusi. Ini sama ya, disampaikan ke sana terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ais, selamat siang teman-teman semua yang telah hadir dalam pembelajaran dalam hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mekanisme evolusi. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing dulu. Dari saya sendiri, saya bernama Razaka. Sebelah saya ada Sandi, sebelahnya lagi ada Syifa, Kirania, Ica, dan Vivi. Selanjutnya, kami ingin mempresentasikan tentang mekanisme dari evolusi. Yang pertama ada mutasi. Peristiwa mutasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen sehingga akan mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Salah satu contoh dari mutasi ada kanker atau tumor dan ada sindrom Jacob. Dan yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam adalah prinsip dalam teori evolusi yang dapat beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan mati. Contoh dari seleksi alam adalah populasi kupu-kupu biston di Inggris. Peran dari seleksi alam sendiri adalah agen penyeleksi suatu populasi. Selanjutnya, aliran gen. Dengan adanya aliran gen, maka akan terjadi perpindahan alel di antara populasi-populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. Di dalam ini ada contoh aliran gen. Nah, seekor kumbang membawa versi gen berwarnaan coklat dari satu populasi ke populasi lainnya, yang akhirnya terbentuk spesies baru. Selanjutnya, ada genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi. Keadaan ini dapat dijumpai pada populasi terisolir kaum Amish di Amerika. Ternyata ada yang membawa alel yang menyebabkan sifat cebol pada satu dari setiap 1000 kelahiran. Selanjutnya, ada perkawinan tidak acak, yaitu perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam fenotip tertentu. Sebagai contoh, beberapa kodok paling sering mengawini kodok yang ukurannya sama. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, oke, Haidar, sebentar Haidar. Silahkan berikan tanggapan tentang hasil
pembuatan infografis dalam bentuk poster tempel yang dibuat oleh kelompok 4. Ya, izin untuk menanggapi. Untuk warnanya bagus, sangat kontras sehingga menarik untuk dilihat. Penjelasan terdengar cukup jelas, tapi sayangnya untuk tulisannya agak kekecilan, tidak kebaca dari sini. Oke. Ya, itu saja dari saya. Ada lagi teman-teman yang lain ingin menambahkan? Menanggapi? Tidak ada? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, silahkan membuat kesimpulan dan tutup. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari mekanisme evolusi. Menurut kelompok kami, mekanisme evolusi ini berpusat pada tingkat gen. Dan dari semua 5 ini berpusat pada gen, dan kebanyakan dari mereka ini terjadi tidak secara pasti. Contohnya yang ini, genetik ini, itu nggak secara pasti semuanya bakal sama kayak gini. Jadi intinya tuh ada yang jadi kayak gitu, ada juga yang nggak berevolusi, tetap sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Udah, silakan ditutup. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai mekanisme evolusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Jangan lupa disampaikan posternya. Maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baiklah anak-anak, tadi sudah semuanya melakukan presentasi dan Ibu lihat hasilnya semuanya sudah bagus, kreatif, namun memang ada beberapa sedikit ya kekurangannya adalah mungkin dari ukuran huruf ya, ukuran huruf. Kalau untuk kontras warna, kemudian isi dari materi yang sudah dibuat itu sudah sesuai. Tapi hanya koreksinya adalah beberapa kelompok itu kurang menambahkan ukuran huruf sehingga teman-teman kelompok lain itu belum bisa melihat dengan jelas ya, seperti itu. Tapi secara kreativitas itu kalian sudah bagus semua ya. Oke, baik, biar rileks ya. Ibu ada tepuk wow ya. Iya, tepuk wow gini. Aha. Wow, kagetin ya teman sebelahnya. Oke. 2 kali ya. Oke. Tepuk wow. Ya. Aha. Wow. Ya, satu lagi. Tepuk wow. Aha. Wow. Oke, terima kasih ya. Sedikit untuk merelaksasi ya. Oke, selanjutnya di sini kita kan sudah melalui serangkaian kegiatan. Tentunya dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan evolusi, kita semua sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari dan kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Ayo, masing-masing kelompok harus punya kesimpulan, nanti perwakilan satu untuk menyampaikan. Dimulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari kegiatan atau materi pada hari ini, ya, yang bisa disimpulkan secara singkat saja. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat kami simpulkan bahwa evolusi merupakan perubahan-perubahan sifat pada organisme yang terjadi secara lambat dari generasi ke generasi. Terus teori evolusi itu sebenarnya ada dari ada banyak ahli yang mengungkapkan teori evolusi masing-masing, tapi yang paling umum diketahui itu ada 3, ada teori Lamarck, teori Darwin, sama teori Weismann. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan tambahan kesimpulan? Ya, satu lagi saja. Silakan kelompok ini, Agnia boleh.
Ya, silakan Agnia. Ditambahkan saja dari tadi yang sudah disampaikan oleh Nadia, boleh menambahkan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Oke. Ayo. Atau enggak Manda, boleh. Atau Rehan, boleh. Yang saya tangkap adalah evolusi itu merupakan perubahan bentuk suatu makhluk hidup dari dengan jangka waktu yang panjang yang nantinya menghasilkan spesies baru. Oke. Udah cukup? Manda mau nambahin? Atau Harsa mau nambahin? Untuk tambahan dari kelompok 1 tadi, teori evolusi tidak didasarkan pada seleksi alam saja, tetapi juga pada genetika, di mana genotip itu akan berubah tidak mengikuti keadaan lingkungannya, tetapi mengikuti emang bentuk awalnya dari induknya. Kemudian dari tadi kelompok 4 presentasi ada ada perkawinan tidak acak, ada seleksi alam, ada yang pokoknya genetis yang menyebabkan keturunannya itu akan berubah atau tidak. Oke, terima kasih. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya, itu tadi dua teman kalian sudah cukup mewakili, menyimpulkan materi atau apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu akan berikan lembar evaluasi, silakan nanti kalian bisa kerjakan. Ya, tapi waktunya tidak lama. Ya, waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan kembali dengan LKPD yang sudah tadi kalian kerjakan juga. Waktunya hanya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Dicek lagi ada yang belum mendapatkan lembar evaluasi. Oke. Citki udah? Udah ya. Oke, silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Jawab singkat padat jelas. Waktunya hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Tinggal 2 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah? Nanti masing-masing ketua kelompok silakan membantu untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya dan hasil evaluasi, ya, dijadikan satu, nanti diberikan ke saya. Oke, melihat waktu sudah 5 menit. Silakan untuk ketua kelompok mengumpulkan hasil lembar evaluasi dan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti di akhir belajar boleh dikumpulkan ke Ibu semuanya. Ya, baik. Oke, sudah ya? Kelompok berapa? Kelompok 3 sudah ya? Sudah ya? Dikumpulkan. Dikumpulkan ke ketua kelompok. Kelompok 1, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Oke, dikumpulkan ya. Oke, jika sudah, ya, jika sudah, perhatikan di sini. Ya, itu nanti, laptopnya nanti saja. Oke, jika sudah, Ibu ingin mengingatkan bahwa di akhir pembelajaran ini, yang pertama yang Ibu akan sampaikan adalah bahwa pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang materi evolusi, tapi di bagian fenomena evolusi. Ya, kalau tadi hari ini adalah belajar tentang teori evolusi beberapa ilmuwan, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca di rumah tentang fenomena evolusi. Ya, jadi Ibu harapkan di rumah kalian selalu berliterasi. Boleh berliterasi melalui handphone, searching, googling ya di materi-materi fenomena evolusi atau di buku-buku pelajaran yang kalian punya di rumah. Ya. Terus kemudian yang kedua tetap semangat untuk belajar biologi dan terakhir silahkan sebelum Ibu tutup untuk ketua kelas memimpin doa. Dan kemudian kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat. Ya, silakan Haidar. Baik, sebelum menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini anak-anak semua. Salam sehat selalu dan sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.